Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabil Farhan dari kelas PAI Pagi semester 4, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Islamic Village Tangerang dengan nomor urut absen 34. Jadi, di video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan proses pengajaran sebagai pendidik. Jadi, saya akan mencoba melakukan praktek pengajaran dari bagaimana saya membuka pengajaran, bagaimana saya melakukan apersepsi, bagaimana cara saya melakukan metode pembelajaran, kegiatan inti, strategi, sampai penutup pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Jadi, di video kali ini saya akan berusaha mempraktekkan keseluruhan dari unsur-unsur pengajaran, ya, yang seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Sebelum kita mulai videonya, mari kita membaca Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tadi sudah membaca basmalah. Semoga berkah untuk menyampaikan bagaimana cara mempraktekkan pengajaran ala saya di video kali ini. Berikut adalah cara pengajaran ala Muhammad Nabil Farhan. Ayo, siap. Siap semua? Benar. Firman? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, membaca surah Al-Fatihah. Dan surah Al-Fatihah ini tak hanya khusus kepada kita yang untuk melakukan kegiatan pembelajaran pada hari ini, tetapi juga surah Al-Fatihah ini kita khususkan untuk kepada orang tua kita yang sudah membimbing kita, yang sudah membesarkan kita juga, dan kepada saudara seiman kita di luar sana yang mungkin banyak saudara seiman kita yang terkena musibah, apalagi situasinya yang sedang wabah penyakit seperti ini. Mudah-mudahan saudara seiman kita yang di luar sana yang terkena wabah penyakit ini bisa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mungkin yang tadi saya sudah membawakan surah Al-Fatihah, tapi untuk yang memimpinnya saya mau ketua kelasnya siapa? Hanif. Hanif ya, di sini yang paling tua karena Hanif ketua kelas ya, mungkin bisa dipimpin langsung oleh Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, mudah-mudahan Al-Fatihah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, selanjutnya sebelum kita mulai kegiatan pembelajarannya, udah tahu kan siapa Hanif? Ini panggilnya jangan Bapak Guru ya. Baik, nama saya Muhammad Nabil Farhan, panggil aja kakak asli, kakak Nabil ya, yang bertugas untuk mengajar Al-Quran hadis, yang dimana saya akan membawakan materi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang dimana di bab ilmu pengetahuan dan teknologi ini saya akan menjelaskan tentang surah Al-Alaq ayat 1-5. Kan surah Al-Alaq itu lebih dari 5 ayat, tapi yang akan saya jelaskan hanya ayat 1-5. Nah, tadi sudah kenal siapa nama saya? Muhammad. Panggilnya siapa? Kakak. Siap. Dan sekarang tadi kan saya sudah perkenalkan diri saya. Nah, sekarang saya mau dari kalian masing-masing memperkenalkan diri. Jadi saya mau perkenalan ini, kan biasanya ini ya orang cuma memperkenalkan diri masing-masing. Tapi yang saya mau, misalnya Hanif nih, Hanif perkenalan diri. Nah, nanti udah perkenalan diri, baru Firman perkenalan diri. Nah, habis Firman perkenalan diri, Firman mendeskripsikan Hanif. Tadi kan Hanif udah kenal. Nah, Firman habis kenalin diri, ini apa? Misalnya nih, nama saya Firman, gini, asal dari mana?
Terus, nah tadi teman saya nih Hanif nih, dia dari ini, dia kayak gini-gini orangnya. Nah itu kenapa saya membuat sistem perkenalan seperti itu? Karena biar kalian semua saling mengenal. Jadinya nggak hanya memperkenalkan diri, tapi kalian bisa memperkenalkan teman kalian sendiri gitu loh. Itu bisa? Bisa. Oke, dimulai dari Hanif. Ya, Perkenalannya. nama saya Hanif. Ya kencang dong suaranya. Ya, Oke, oke. nama saya Hanif. Tinggal di Tangerang. Umur 19. Jelas. Masih single. Masih sudah. Oh, tepuk tangan. Dan selanjutnya Firman. Nah, Firman kan perkenalan diri dulu, habis itu deskripsikan Hanif itu seperti apa. Hah? Boleh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Firmansyah, bisa dipanggil Firman. Umur saya masih 16, tinggal di Tangerang. Ini Ya. sebelah saya, Ya. teman saya, orangnya lucu, asik, Tinggal di mana? tinggalnya di Dino juga, Nah, rumah saya. namanya siapa tadi? Namanya Mikael Hanif. Oke. Asik. Asik. Ya. Boleh. Selanjutnya Zulham. Nah, Zulham perkenalan diri, habis itu deskripsikan Firman dan Hanif itu seperti apa. Menurut pandangan saya ya. Oke, perkenalan diri ente dulu. Nama saya Roman. Jadi nggak Roman. Bebas, salam dulu. Bebas. Ngomongin apa aja gitu? Kenalan. Nggak saya ngomong Iya. kan orangnya gini. Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Zulham, biasa dipanggil Jul. Umur saya 17 tahun dan saya tinggal di Kota Tangerang, kabupaten ini. Kabupaten. Ya. Firman seperti apa? Firman orangnya seru sebenarnya, friendly. Ya, dan gila juga. Aib dong. Tapi dia memang sebenarnya setia kawan sih sebenarnya. Terus tinggalnya di mana? Di Kabupaten Tangerang, Umurnya berapa? 15. 15 tadi, benar 15? 16 tahun. Satu. Belum mengenal, ini bukan sahabat sejati kan? Kalau Hanif gimana orangnya? Dan dari luar juga kayak preman sebenarnya. Oh, iya. Anda terlalu jujur Jika dari luar sebenarnya dia orang keras sebenarnya. Cuma kalau kita bisa mengenal lebih dalam lagi, sebenarnya orangnya seru, baik, Iya. nggak nahan jadi teman juga sebenarnya. Nama lengkapnya siapa? Mikael Hanif, Arsyid, Tinggalnya di mana? buat Kabupaten Tangerang. Udah nikah atau belum? Udah. Sudah Pak. Oh ya, oke siap. Cukup. Tadi Firman, Zulham sudah memperkenalkan diri dan juga teman-temannya. Nah, Hanif nih yang belum memperkenalkan mendeskripsikan teman-temannya nih. Kan tadi Hanif udah tuh mengenalkan diri, tapi sekarang tinggal Hanif mengenalkan teman-temannya. Coba. Ya, mendeskripsikan teman. Ini namanya Firman, Muhammad Firmansyah, Ya. umur 16, tinggal di Kabupaten Tangerang. Orangnya seperti apa? Orangnya santuy, kalem, enjoy. Ciri-cirinya? Santuy. Lihat lah. Kayak Niki. Orangnya asik. 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 Zulham. Dia Muhammad Zulham, umur 17, tinggal di Kabupaten. Orangnya asik sih, Asik. enak di bawa. Oke. Di bawah apa itu? Di bawah apanya? Oke, cukup. Berarti kalian sudah saling kenal terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Nah, itu alasan saya kan kebanyakan guru-guru itu ya untuk meminta muridnya mengenalkan diri ya, mengenalkan dirinya sendiri aja. Jadi menurut saya itu terkesannya egois. Tapi yang saya mau dari sistem perkenalan ini kalian semua bisa mengenal diri kalian sendiri dan juga teman kalian. Karena pada hakikatnya manusia itu hidup ya sama-sama kan, saling mengenal. Benar? Benar. Jangan pada ketawa dong. Guru killer. Ya, perkenalan antara saya, kamu dan kalian bertiga yang berkenalan dengan saya jadinya berempat. Empat. Nah, sekarang
sebelum kita memasuki materi pembelajaran pada malam ini, pada hari ini, kita alangkah baiknya pemanasan dulu. Jangan langsung masuk materi, nanti kalian kaget. Ya. Oke, jadi saya mau. Kalian haus kan bertiga? Haus. Oke, siap. Kebetulan saya bawa minuman untuk kalian. Tapi harus dipilih. Berawal dari Hanif deh. Kamu mau susu, kopi, atau teh? Susu. Susu. Oke. Ambil susu. Ini cangkirnya. Firman? Teh. Ya. Oke, siap. Nah, ini cangkirnya ambil. Zola udah kasih kopi, tapi hakikatnya suka ngopi kan? Nah, salah. Siap. Enak loh. Ambil cangkirnya. Dan ini adalah termos berisikan air. Nah, sebelum saya menyuruh kalian untuk menyeduh, saya mau masing-masing dari kalian memegang cangkir kalian masing-masing. Kopinya, oke siap. Nah. Terima kasih Nah, karena sudah mengingatkan Iya. saya. Sekarang saya minta masing-masing dari kalian memegang cangkir kalian masing-masing. Dan kalian bayangkan, cangkir itu adalah pribadi kalian masing-masing. Adalah diri kalian masing-masing yang ingin memiliki segala pengetahuan, yang memiliki rasa ingin tahu terhadap sesuatu. Gitu. Nah, sekarang yang saya mau, cangkir itu kalian isi dengan air dan minuman seperti susu, teh, dan kopi yang sudah saya berikan kepada kalian masing-masing. Silakan diisi dengan air, Hanif dengan susu, Firman dengan teh, Johan dengan kopi. Ya, cukup ya. Hanif, ayo dipercepat. Sekarang saya ingin kalian menikmati minuman yang kalian seduh. Hanif menikmati minum kamu, Firman nikmati minuman yang kamu buat, Zulham nikmati kopi yang kamu buat. Seruput, los dulu dong. Cheers. 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 Nikmati karya kalian yang kalian nikmati. Dan sekarang saya mau kalian karya-karya kalian itu kalian bagikan ke teman-teman kalian. Kasih coba. Hanif kasih coba ke Firman. Kasih coba. Nah, jadi karya kalian itu bisa bermanfaat juga terhadap orang-orang di sekitar. Oke, kalian taruh. Masih minuman kalian taruh masing-masing. Sudah cukup hausnya? Nah, apa yang kalian tangkap dari segelas cangkir dan minuman yang diisi? Apa yang kalian tangkap? Ada yang tahu? Indahnya berbagi. Oke, itu menurut kamu, tapi kita yang terkait dengan pembahasan kita sekarang, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Oke, saya aja. Karena dari kalian bingung. Jadi, saya meminta kalian untuk membayangkan cangkir itu adalah diri kalian yang masih kosong, yang belum ada pengetahuan. Diri kalian yang masih suci, ya. Belum diisi apa-apa, belum diisi oleh ilmu pengetahuan. Nah, ketika cangkir itu diisi oleh air, kita ibaratkan air itu adalah ilmu agama, ilmu yang wajib kalian pelajari, seperti ilmu sholat bagaimana, ilmu mengaji bagaimana, ilmu bersedekah bagaimana, dan lain-lain. Itu air yang wajib kita pelajari, itu ilmu agama.
cangkir diisi dengan air. Lalu kalian isi dengan minuman kalian masing-masing sesuai selera kalian. Jadi maksudnya kalian adalah diri yang penuh rasa keingintahuan terhadap ilmu agama dan terhadap ilmu yang kalian minati masing-masing. Hanif misalnya minatnya apa? Apa bidang yang kamu sukai? Dan olahraga. Olahraga. Oke. Firman, Multimedia. multimedia. Zulham, media apa? Sastra. Sastra, bidang sastra. Nah itu, jadi antara ilmu agama dan ilmu yang kalian minati masing-masing itu dipadu menjadi satu, jadinya terasa apa? Nikmat kan ketika ini. Jadinya ilmu kalian bermanfaat untuk diri sendiri. Nah kenapa saya tadi minta kalian minuman yang kalian bikin itu dibagikan ke orang-orang? Supaya Karena, nah ya apa tuh? Silakan. supaya tahu apa yang kita punya, berbagi ilmu. Nah, itu supaya ilmu kalian tak hanya bermanfaat untuk diri kalian sendiri, tapi kalian bisa bermanfaat untuk kepada orang lain. Ini baru satu cangkir beras. Ibaratnya kalian punya rasa keingintahuan hanya secangkir beras. Bagaimana dengan semakin misalnya nih, ini kan cangkir kecil. Bagaimana dengan teko semakin gede? Bagaimana dengan tangki? Yang otomatis semakin besarnya rasa keingintahuan kalian, maka semakin besar pula ilmu yang kalian dapatkan. Maka semakin banyaknya ilmu pengetahuan berarti makin banyak orang-orang yang akan mendapatkan ilmu dari Kita. kalian. Nah, itu yang saya maksudkan untuk terkait dengan materi pembahasan yang kita bahas pada hari ini, yaitu tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yaitu kita akan membahas tentang surah Al-Alaq ayat 1 sampai karena tema pada hari ini kita membahas tentang Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Jadi ya saya mau kalian ini mengambil masing-masing dari kalian. Hanif maju, Hanif. Gak usah maju, udah gak usah maju. Dosen. Coba visi dulu. Hanif pilih. Firman pilih. Surat. Hanif lagi. Dan surat satu. Yes. Buka kertas yang sudah saya berikan kepada kalian. Kau menurut. Hanif angka berapa? 23. 23. 2 sama 3. Firman angka berapa? 1 sama 5. 1 sama 5. Zulham 1 hah? Tadi angka berapa? Anjir. Sama 4 kali. Itu dulu 1 sama 5. Oh iya, 4. 4. Oke. Nah, saya mau kalian menulis Quran surat Al-Alaq dan artinya. Jadi kan ayatnya ada 1 sampai 5. Nah, jadi kalian ini masing-masing dari kalian, misalnya Hanif ini dapat angka berapa? 2 dan 3. 2 dan 3. Nah, Hanif itu menulis surah Al-Alaq ayat 2 sama 3 aja, tapi sama artinya. Nah, Firman tadi 1 sama 5. Nah, Firman tulis 1 sampai 5, ayat 1 sama 5 aja, tapi sama artinya juga. Nah, Zulham tulis ayat 4-nya aja, tapi sama artinya. Jadi oke, Juga. saya mau kalian menulis masing-masing. Dimulai. Semuanya siap? Tadi sudah menulis masing-masing ayat yang sudah saya berikan kepada kalian? Enggak. Sudah. Nah, sekarang tadi kan masing-masing dari kalian sudah menulis hasil karya tulisan kalian masing-masing. Jadinya saya mau, tadi kan kalian menulis, saya mau kalian membaca Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dan artinya, tapi nggak keseluruhan. Misalnya Hanif tadi sudah ayat berapa? 2 dan 3. 2. Hanif membaca ayat 2 dan 3. Ya. Ayat berapa? Ayat
1 sama 5. 1 sama 5. 6 ayat 4. Jadinya berurutan. Misalnya dari firman tadi ayat 1, ya kan? Ayat 1. Terus ayat 2 siapa? Hanif. Tuh. Terus ayat 3 juga, ya. Terus ayat 4 Tuhan. Ayat 5 firman. Jadinya membaca karya tulis kalian sendiri. Jadinya kalian bisa membaca kan karya tulisan kalian sendiri gimana? Oke, dimulai dari ayat pertama. Taruh dulu. Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dari ayat 1 siapa, ayat 2 siapa, dan seterusnya siapa. Yang kencang firman suaranya. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya, itu semua. Sekarang tadi kalian sudah membaca bahasa Arabnya, dan sekarang saya mau artinya. Dari ayat pertama sampai seterusnya. Artinya ayat 1. Bacalah dengan nama yang Kedua, Seorang rasul dari Allah dari Nabi Muhammad SAW yang membacakan lembaran itu artinya. Ayat berapa itu? ayat 2. Ayat 2. Ayat 2. Ini artinya. Apa ini? Iya. Itu apa? Lihat lagi tulisannya. Lihat lagi tulisannya. Hah? Oke, jadi Diulang nggak nih? nah, ya coba. Enggak, Enggak usah. Udah dipotong ya? Wah, udah nggak usah. Improvisasi aja. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. yang mengajar manusia dengan pena. Dengan Pena. pena. Enggak, nanti. Di ayat 5, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Baik, sekarang saya mau sedikit menjelaskan tentang Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ini yang menurut yang saya baca ya, sepengetahuan yang pernah saya baca dan yang pernah saya dengar. Apabila ada koreksi, ya mohon japri aja. PC aja PC. Boleh lah, boleh. Oke. Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kita bahas tentang Quran surah Al-Alaq ini. Jadi, Quran surah Al-Alaq itu adalah wahyu atau ayat pertama dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Nah, ayat pertama dalam Quran surat Al-Alaq ini adalah perintah Iqra. Iqra yang artinya adalah bacalah. Siapa yang diperintahkan untuk membaca? Nabi Muhammad sajakah yang diperintahkan untuk membaca? Pada Ya. umatnya. Makanya dia salah-salah. Nah, pertanyaannya, yang kita tahu, Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW itu tidak bisa membaca.
Ya kan? Ya. Sekarang saya mau tahu kenapa Nabi Muhammad tidak bisa membaca, padahal beliau adalah sosok yang sempurna sekali dibandingkan kita sebagai umat. Ayo Pak Guru. Jangan Pak Guru, kata aja. Silakan. Oke, Saya lupa. ini saya sampaikan sepemahaman saya aja ya. Oke. Jadi pada masa itu bangsa Arab pada saat sebelum, ya pokoknya bangsa Arab pada masa itu lebih terkenal dengan budaya hafalan. Jadinya pada masa itu ketika ada orang yang menulis ataupun membaca, menurut bangsa pada masa itu dianggap hina. Dianggap hina. Jadinya Hanif misalnya hidup pada zaman itu nih, untuk menyampaikan suatu informasi dengan melalui menulis atau membaca, itu menurut mereka hina. Karena kenapa? Karena yang kita tahu, yang pernah saya dengar juga, orang Arab itu lebih identik dengan daya ingatnya yang kuat, daya hafalnya yang kuat. Jadinya orang pada masa itu gengsi, malu untuk menulis dan membaca. Dan apabila diketahui oleh bangsa Arab pada saat itu ada orang di sekitarnya yang menyampaikan informasi melalui menulis dan membaca, itu tidak diterima, malah dianggap hina atau disepelekan. Makanya kenapa Allah menyesuaikan ketika menyampaikan Quran surah Al-Alaq dengan perintah Iqra kepada Nabi Muhammad? Karena pada sejatinya emangnya membaca itu, menurut kalian deh, menurut kalian itu membaca itu emang harus membaca buku tulisan-tulisan? Menurut kalian gimana? Ya juga gitu. Gak harus. Kalau gak harus, apa definisi membaca itu? Monggo. Apa ya? Jadi menurut sepemahaman saya, yang namanya membaca itu nggak harus yang namanya membaca tulisan, sekedar tulisan-tulisan buku ataupun di kertas-kertas ataupun di surat-surat. Tetapi yang namanya membaca, yang saya ketahui adalah bagaimana kalian meneliti, memperhatikan keadaan sekitar kita. Membaca itu, pernah dengar istilah kalau kita menonton bola atau ketika kita tanding bola, pasti pelatihnya gini, coba baca permainan lawan main kamu gimana. Di situ kalian baca tulisan atau baca gerakan pemain? Gerakan pemain. Gak ada tulisan kan pada di situ. Paling tulisan ya nomor punggung, gitu kan. Tapi disuruh gak sama pelatihnya baca, coba kamu baca tulisan di panggung itu agar bisa menang. Ngaruh gak? Enggak kan? Coba. Nah itu membaca misalnya. Tadi deh dari perkenalan, Hanif mendeskripsikan Firman, Firman mendeskripsikan Tuhan. Itu sudah membaca, ya. Hanif memperhatikan bagaimana Firman itu, menelaah bagaimana sikapnya, wajahnya bagaimana, apakah tampan, ciri-cirinya bagaimana, diperhatikan seksama. Oh ternyata menurut Hanif Firman ini begini orangnya, fisiknya seperti ini. Oh ternyata menurut Zulham Hanif itu seperti ini orangnya, ada fisiknya begini. Itu udah membaca karakteristik orang, membaca bagaimana dan disimpulkan melalui pendapat kita masing-masing. Itu yang namanya membaca. Di sekitar kita misalnya ada gunung, ada langit. Kita membaca, emang harus membaca gunung itu ada tulisannya enggak? Enggak kan? Tapi kita membaca, oh kenapa ya bisa ada gunung? Siapa yang menciptakan? Nah itu dari situ kita meneliti, menelaah. Karena definisi membaca, intinya bukan hanya sekedar membaca tulisan, tapi apapun yang ada di sekitar kita, selama kita peka, selama kita bisa meneliti, menelaah, memperhatikan
apapun di sekitar kita, mau itu bangku, mau itu pintu, mau itu langit pun, kalau kita peka terhadap itu sudah membaca, ya. Tadi saya sudah menjelaskan sedikit tentang Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bisa dimengerti dari kalian? Jadi Paham? bisa. Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang saya akan membagikan media pada masing-masing dari kalian. Ini ada headset, ini ada headset, ini ada HP, dan ini ada komik. Nah, Hanif, pilih yang mana antara tiga ini? Hanif pilih yang mana? Antara komik, headset, dan HP. Headset. Headset, oke. Bisa diambil. Bisa. Ini pilih dua ya. Firman, antara HP dan komik. HP lah. HP. Bisa Bisa juga asing nih. Katanya supaya dulu. Komik. Mana yang bisa dipakai? Sasuke. Oke. Saya mau kalian aktif, yang lebih aktif daripada saya. Jadi tetap dengan tema membaca dan menulis. Jadi yang saya mau Hanif mendengarkan musik di HP kamu sendiri. Ya, musik apa aja yang Hanif suka. Dan Firman, karena yang saya tahu Firman ini hobinya memotret, silakan memotret. Oke. Zulham ya baca komik. Jadi Hanif membaca dengan cara mendengarkan musik. Dia mendengarkan. Firman dia membaca, tapi dia menulis dulu. Menulis dengan cara apa? Menulis dengan cara memotret dan membaca apa yang ada di potretan. Maksudnya dia motoin ini maksudnya apa gitu. Dan Zulham baca komiknya dan ambil kesimpulan dan nanti presentasikan. Jadi masing-masing dari kalian, masing-masing dari bacaan kalian, dari Hanif yang musik, Firman yang foto, dan Zulham akan mempresentasikan masing-masing. Oke, dimulai dari sekarang. Kita sudah mendengarkan presentasi dari teman-teman kita. Tadi sudah ada Hanif yang sudah mempresentasikan tentang musik yang ia dengar, dan Firman dan bagaimana ia mempresentasikan apa yang ia potret, dan Zulham mempresentasikan apa yang ia baca. Jadi intinya kita bisa mengetahui dari presentasi kali ini bahwa yang namanya membaca tidak hanya sekedar membaca tulisan, tetapi yang namanya membaca itu juga dengan cara mendengarkan, memotret, juga memotret, menelaah ya itu termasuknya, dan juga dengan cara membaca komik. Ya. Dan kalian presentasikan itu apa yang kalian dapatkan. Itu pengaplikasian kita ke kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang dimana kita disuruh untuk membaca. Oke? Sekarang saya untuk pengevaluasi pembelajaran pada kali ini, saya mau kalian menghafal Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dan artinya juga. Saya kasih waktu sampai kalian siap ya, sampai kalian siap. Kenapa saya suruh menghafal juga? Karena kalau kalian sekedar membaca, mengetahui Quran surat Al-Alaq aja tapi tidak menghafalnya percuma ya. Gitu. Intinya dimulai dari sekarang untuk menghafal. Semuanya udah hafal? Alhamdulillah. Yakin? Yakin. Saya tes ya. Hafalan Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Jadi sistem hafalannya ini beda, bukan setoran maju satu-satu. Tapi saya akan ngetes dengan cara mengacak ayat masing-masing dari kalian. Misalnya Hanif, coba baca Quran surat ayat ini, artinya ayat ini secara acak. Ya. Itu cara mengetes hafalan seseorang dengan cara efektif menurut saya ya, daripada maju satu-satu. Surat Al-Alaq ayat 1 berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
dan ayat ketiga yang berbunyi Iqra wa rabbukal akram. Nah, aturan itu satu. Arti surat Al-Alaq ayat 2 yaitu dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 4 berbunyi allazi 'allama bil qalam. Lalu ayat 5 berbunyi allamal insana ma lam ya'lam. Lalu arti dari ayat 4 itu adalah yang mengajarkan manusia dengan pena. Ayat 2 dari surat Al-Alaq, khalaqal insana ma lam ya'lam, dan nomor 4 alladzi 'allama bil qalam. Dan artinya yang nomor 1 tadi kakak kasih, bacalah dengan menyebut nama Allah. Baik, dari cara saya mengetes kalian, saya kira kalian sudah cukup hafal dengan Quran surah Alhamdulillah, dengan Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dan beserta artinya. Karena dengan sistem penghafalan seperti ini, saya yakin kalian hafal. Karena dengan acak saja kalian bisa, apalagi dengan cara tersusun, ya kan? Baik, karena waktunya sudah gak ada jamnya. Oke. Karena waktunya sudah mau habis, jadi saya perkirakan untuk segera mengakhiri kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran Quran Hadis pada hari ini. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Atau saya yang nanya? Ya. Hanif? Ya? Firman? Udah. Oke, saya nanya deh. Entah, satu pertanyaan aja. Saya mau masing-masing dari kalian ini menjawab dengan pribadi kalian sendiri. Kan tadi saya sudah jelaskan ya, yang namanya membaca itu tidak harus kan dengan tulis-menulis. Dan sementara juga dijelaskan membaca dengan bismillah. Apa yang kalian pahami dengan membaca dengan bismillah, dengan menyebut nama Tuhan? Apa maksudnya? Mungkin dari Hanif, maksudnya apa sih membaca dengan menyebut nama Tuhan? Mungkin sesuatu yang dikerjakan bisa menjadi pahala buat kita. Ilham? Mungkin sesuatu yang kita kerjakan dengan mengucapkan nama Allah atau Bismillah akan mempermudah kita dalam mengerjakan segala sesuatu. Jadi nggak harus membaca ya. Apapun yang kita lakukan, Apapun kita itu akan mempermudah terjadi apabila kita menyebut nama Allah. menyebut nama Allah. Karena Allah. Firman? Semua yang diutamakan dengan Bismillah akan belum. Ya. Semua yang diawali dengan Bismillah pasti berakhir dengan Alhamdulillah. Tepuk tangan ya. Ini namanya keren nih. Keren ya dengan ini loh. Oke, sekian dari saya. Terima kasih kepada kalian yang sudah berani mempresentasikan apa yang sudah dijelaskan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada dari penjelasan saya yang kurang dapat dimengerti atau kurang sopan menurut kalian. Tolong dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Karena pada dasarnya saya tidak sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Oh iya, sebelum ditutup, mari kita baca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.